Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Joko Dinadi Eskom MKOM. Saya dosen di program studi Sistem Informasi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Video ini saya buat sebagai rujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Sebagai dosen sistem informasi ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, di antaranya sistem informasi manajemen, proses bisnis, dan pengembangan sistem informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu sistem informasi manajemen dengan bobot 2 SKS pada semester 4. Ada beberapa hal terkait materi sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu deskripsi singkat, capaian pembelajaran penelusuran, capaian pembelajaran mata kuliah. Deskripsi singkat. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang ruang lingkup dasar konsep sistem informasi manajemen, teknologi informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan, strategi manajemen perusahaan yang berfokus masa depan, teknologi informasi dalam perspektif perusahaan, aplikasi dalam manajemen perusahaan, kerangka kerja tim dalam perusahaan, peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan dalam teknologi informasi. Sedangkan capaian pembelajaran luaran itu berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mengintegrasikan solusi berbasis teknologi informasi secara efektif pada suatu organisasi, menerapkan konsep-konsep dasar komputer yang dibutuhkan dalam merancang dan mengimplementasikan teknologi informasi, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil dan analisa informasi dan data, mampu melakukan analisis dan desain dengan menggunakan kaidah rekayasa, software dan hardware serta algoritma dengan cara menggunakan tools, dan dapat menunjukkan hasil dan solusi yang maksimal untuk aplikasi bisnis, mampu mengintegrasikan peranan sistem enterprise dengan area fungsional bisnis. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu menguasai konsep dan ruang lingkup sistem informasi manajemen sebagai bagian dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan tugas yang diberikan secara mandiri, bermutu dan terukur dengan menguasai dan menggunakan prinsip dan proses teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk mendukung pengembangan mutu pembelajaran, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian tugas mandiri kelompok berdasarkan hasil analisis informasi dan data, serta mengkomunikasikan komisioner hasil baik secara lisan maupun secara tulisan seperti yang ada di sini. Yang metode pembelajaran yang saya gunakan antara lain pembelajaran delivery interactive assessment dengan proses pembelajaran menggunakan small group discussion, dengan project based industry, ya, dengan learning based project, lalu presentasi. Proses tatap muka dan upaya tetap kita lakukan baik secara sinkronus maupun asinkronus, karena saat ini pun tetap masih berlaku untuk tatap muka dan tatap maya, tugas mandiri dan tugas kelompok, kemudian learning student center dengan penugasan. Untuk proses interaktif menggunakan LMS dan WhatsApp group, menggunakan learning management system. Jadi, semua materi dan tugas ada di LMS. Untuk asesmen penilaian ada bentuk tertulis dan non tertulis. Yang non tertulis yaitu penilaian keaktifan dan presentasi, dan yang tertulis penugasan terstruktur, kuis, UTS, dan PUAS. Dalam presentasi penilaiannya adalah tugas 40%, kuis 10%,
UTS 25%, UAS 25%. Selanjutnya, video pembelajaran sinkronus dengan tatap maya yang saya lakukan pada pertemuan 12 dengan materi sistem informasi manufaktur yang antara lain urutannya adalah didahului dengan doa dan kemudian ada sedikit ice breaking, kemudian penyampaian materi dan tanya jawab. Demikian bisa dilihat pada video berikut ini. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga sehat-sehat semua ya. Siap, Pak. Ini kalau saya pimpin aja ya, langsung mulai ya. Untuk mulai pertemuan hari ini kita berdoa dulu. Doa mulai, ya, doa selesai. Oke, selanjutnya mungkin siap-siap semua di depan HP enggak ya? Di depan HP semua ya. Kita lakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya ini adalah sambung kata. Ya. Sambung kata bisa tentang Unisnu, bisa tentang materi kita enggak apa-apa. Jadi misalnya gini, saya ngomong tentang sistem informasi manajemen. Nanti yang saya tunjuk berarti jawab manajemen apa-apa gitu ya. Nggak perlu panjang-panjang, pendek-pendek. Nanti yang selanjutnya nunjuk temennya ya. Misalnya manajemen ini adalah tentang apa komputer. Nah, nanti nunjuk siapa? Misalnya Maulida nunjuk Aisyah Siti. Nah, nanti langsung Aisyah Siti langsung jawab komputer adalah gitu. Menyambung kata terakhir ya. Oke, sudah siap? Semua siap? Bisa ketik, kalau siap bisa ketik di komen atau bisa juga ngomong aja enggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Saya sekali absen dulu, absen dulu. Sebelumnya tak absen sih, kelihatan di sini. Yang pertama Anggun Anggraini. Ada? No. Siapa? Anggun. Saya. Ada ya? Ya. Nur Aisyah Anggraini. Ya, Pak, hadir. Maulidia Berliana. Hadir, Pak. Nafis Usfadia. Hadir, Pak. Apriani Zulita Indrawati. Hadir, Pak. Zulinda Kurniawati Saputri. Hadir, Pak. Meli Rohmatul Ummah. Hadir, Pak. Divani Nuril Hakiki. Hadir, Pak. Adi Riansyah. Pak, hadir Pak. Ika Wahyu Purnama. Hadir, Pak. Ayu Widya. Hadir, Pak. Firda Nurul Aini. Hadir, Pak. Karina Salsabila. Hadir, Pak. Muhammad Selvin Zubaidi. Hadir Pak. Rika Rohma Oktaviani. Hadir. Desi Tarwinanti. Hadir, Pak. Indona Lukman Fariski. Oke, terima kasih. Langsung kita mulai. Tadi sudah tahu semua ya. Mungkin bisa nyalakan kamera, di on cam semua. Dinyalakan dulu ya. Jadi kita nih ice breaking dulu sebentar. Melanjutkan kata-kata terakhir ya. Jadi saya mulai dari saya, nanti saya nunjuk siapa, nanti langsung yang mau ditunjuk langsung soundnya di on kan ya, jadi jangan di mute ya. Kalau yang ini yang sebelumnya di mute semua dulu, nanti yang ditunjuk langsung unmute ya, langsung bicara ya. Ini ice breaking ya, 10 menit aja. Jadi saya mulai ya. Sistem informasi produksi adalah tentang produksi.
Mbak Anggun. Silakan dilanjutkan. Ya langsung. Berarti Jepara terakhir tadi. Aisyah. Kabupaten Jepara adalah salah satu Belum nyambung ya. Apa? Sekenanya aja, sekenanya. Salah satu apa? Maulidiyah apa? kota yang memiliki banyak pantai. Oh, berarti pantai terakhirnya. Ya, nunjuk siapa? Nunjuk siapa? Maulidiyah. Nelly. Ya, silakan. Nelly. Berarti terakhirnya pantai, awalnya pantai. Berarti. Salah satunya adalah Pantai Kartini. Mbak Ika. Langsung aja Pantai Kartini. Berarti Kartini, tidak usah pakai salah satu tadi. Kartini sekarang. Siapa? Ika. Ika, Pak Ika. Mana? Kartini. Berarti. Abi on cam. Kalau bisa on cam. Kartini. Kartini adalah pahlawan wanita. Nah, wanita, lanjut. Siapa? Kelvin. Wanita. Selvin ya. Lanjut, ayo. Siapa tadi? Yang ditunjuk. Wanita ya. Wanita adalah ibuku sendiri. Ya, ada apa sendiri ya, lanjut. Ibu. Lanjut. Ya. Lanjut siapa? Tunjuk siapa? Nafis. Ya, Nafis. Ibu. Mana Nafis? Mana Nafis? Kalau bisa on cam ya, on cam jadi kelihatan ya apa ekspresinya gitu. Mana Nafis? Ada enggak Nafisnya? Mana Nafisnya? Ibu bekerja sebagai April. Sebagai apa? Sebagai. Ya cepat. April mana? April. Sebagai tempatan April. Langsung. sebagai halnya seorang Firda. Ya udah, tanggung ya. Ya udah, terima kasih ya. Ice breakingnya sudah cukup dulu ya. Besok lagi ice breakingnya. Ini adalah ice breaking untuk biar ya. Kita tuh kalau ada mendadak itu biar cekatan, mikirnya cepat, ya. Latihan mikir cepat ya. Itu maksudnya hikmahnya. Ada yang mau jawab? Ada, Pak. Ya. Silakan. Ya, saya pernah melakukan aktivitas produksi ketika di SMK dulu, yaitu memproduksi makanan hasil pertanian. Oke, Contohnya roti dan sebagainya. Ya. Itu produksinya ya. Iya, Pak. Terima kasih. Satu cukup. Ada lagi, sebutkan salah satu aktivitas produksi ya yang pernah mungkin Anda lakukan.
Yang lain. Kelvin, Apriliani, Zenelli, Nafis, Ika, Karina. Boleh jawab? Gimana? Karina, Salsabila. Contohnya Ya, Kelvin. pabrik tahu Ya, yang memproduksi tahu. ya, pabrik tahu, produksi tahu ya. Ya, oke, enggak apa-apa. Oke, tadi adalah sedikit pertanyaan pemantik. Mungkin produksi itu seperti itu yang saat ini Anda mengetahui. Nah, ini sekarang izinkan saya ngasih share screen dulu mengenai materi. Mungkin Anda sambil baca materi yang sudah saya kasihkan, mungkin sudah dikirim sama teman-temannya itu ya. Saya share screen sedikit. Oke, sistem informasi manufaktur atau produksi. Contoh proses produksi tadi sudah ada ya. Jadi apa namanya? Yang jawab tadi tahu sama produksi roti tadi ya. Mungkin produksinya apa saja, kalau cuma produksi roti, berarti roti mungkin tadi menakar, terus muleni ya, terus sampai membakar, sampai terus bungkus dan sebagainya. Itu namanya proses produksi. Kalau sini contohnya baju, mengukur, membuat pola, menggunting, menjahit. Nah, ini produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan, diutili suatu barang dan jasa. Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Nah, ini ada tipe proses produksi, ada proses kimia, ada proses perubahan bentuk, ada assembling, ada transportasi, dan jasa-jasa administrasi. Nah, ini produksi semua ya, tadi termasuk perubahan bentuk ya, ada yang assembling tadi ya, ada yang proses transportasi dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sistem informasi produksi lah ini ya. Informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Ruang lingkup sistem informasi produksi meliputi rencana produksi, rencana tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan baku, dan sistem pengendalian produksi. Nah, nanti ini yang kedua, ruang lingkup sistem informasi produksi meliputi ini ya. Jadi rencana produksi, itu produksinya berapa banyak, katakanlah seperti itu ya. Terus siapa aja tenaga kerjanya, terus menghitung biaya tenaga kerjanya berapa, rencana kebutuhan bahan bakunya apa saja, dan sistem pengendalian produksinya. Katakanlah, nggak usah banyak-banyak, biar misalnya pesanannya ternyata hari ini sedikit, kelebihan produksi dan sebagainya, itu nanti dikontrol dengan menggunakan sistem informasi produksi ini. Jadi fungsinya sistem informasi produksi sebenarnya untuk itu ya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuan dari sistem informasi produksi digunakan dalam merencanakan, monitoring, dan mengontrol proses produksi yang terjadi sehingga lebih efisien, menghasilkan efisiensi proses produksi, kontrol kualitas yang ketat, serta mengendalikan produk yang lebih bagus, mengurangi biaya dari penggunaan berbagai inventarisasi dengan mendapatkan kontrol material yang baik, digunakan sebagai alat persaingan secara kompetitif antara organisasi bisnis. Ini lanjut aja. Data internal dan data eksternal, nah ini ada tadi di sini ada penjelasannya ya, itu ada di mungkin di slide yang sudah nanti bisa dibaca ya. Saya lanjutkan langsung ke sini aja. Nah, itu di dalamnya sistem produksi nanti ada yang namanya subsistem input ya, seperti sistem informasi akuntansi, berarti untuk mengumpulkan data-data akuntansi ya. Jadi mungkin bisa jadi untuk proses produksi, biaya-biaya produksi nanti bisa masuk situ. Terus ada lagi sistem industrial engineering. Ya, ini merupakan analisis sistem yang terlatih untuk mempelajari operasi manufaktur. Jadi ini biasanya ke mesinnya biasanya. Ya. Berapa waktu dibutuhkan untuk suatu produksi dari mesin itu. Terus subsistem intelijen manufaktur.
informasi mengenai pekerjanya. Ya, ini biasanya kalau di SI namanya Business Intelligence. Nah, pelajarannya ada di situ. Ya, nanti bagaimana pekerja itu bekerja, digaji berapa untuk mengerjakan ini dan sebagainya. Terus ada lagi subsistem produksi. Nah, ini subsistem output yang termasuk ya, adalah segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap divisi kerja atau departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. Terus ada lagi subsistem persediaan. Ini tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar, di mana suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya, dan tingkat persediaan rata-rata dapat diperkirakan dari separuh kuantitas pesanan ditambah safety stock. Nah, ini nanti ada hitungannya ya. Saya lanjutkan aja langsung di sini. Ada beberapa itu ya, ada biaya dan sebagainya. Komputer dalam sistem fisik mana? Komputer di mana? Apa yang digunakan ya, misalnya dalam sistem fisik manufaktur. Nah, ini di sini menggunakan antara lain 3, yaitu CAD, Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing, dan robotik. Ya. Ini yang bisa digunakan. Nah, nanti kita akan membahas yang ketiga. Kalau yang pertama ini biasanya sudah jadi yang menggunakan AutoCAD namanya. Di sini ada contohnya. Ini untuk merancang produk biasanya. Ini misalnya kalau yang misalnya produk-produk, kalau bukan makanan dia, makanan jadi produk-produk kayak pakaian, terus apa namanya motor misalnya, menggunakan AutoCAD. Mungkin ada yang sudah pernah dengar AutoCAD, ya biasanya untuk menggambar tekniknya AutoCAD. Ini contoh ya. Terus CAM, komputer menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, pada waktu yang sesuai. Nah, ini dengan adanya sistem informasi produksi itu menanggulangi ini antara lain overproduksi, waktu menunggu, transportasi, pemrosesan, tingkat persediaan barang, berat, dan cacat produksi. Nah, itu mungkin sedikit tentang pengenalan mengenai sistem informasi produksi. Jadi, sistem informasi produksi sebenarnya membantu kita dalam hal produksi. Sebenarnya misalnya kalau tadi ceritanya adalah tentang pabrik tahu, ya mungkin sekarang pabrik tahunya misalnya diletakkan masih menggunakan manual ya. Nah, mungkin besok sudah kita tidak perlu, kalau pabrik tahu pernah lihat enggak? Pabrik tahu itu injak-injak ya, injak-injak biasanya. Sekarang semoga enggak ya. Pabrik tahu ya. Tadi contohnya Mas Kelvin tadi ya. Nah, itu mungkin besok pakai robot bisa. Nah, terus dikendalikan misalnya bahan bakunya nanti dicatat pakai komputer ya, pakai sistem informasi produksi itu ya. Jadi misalnya barang datang jam berapa, lalu dibutuhkan apa aja, kedelai berapa kilo dan sebagainya dicatat di situ. Dan itu setelah perhitungannya tadi ada di situ. Mungkin nanti sambil dibaca ya materinya itu yang sudah saya berikan di situ. Baik, Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu. 1, 2 itu enggak apa-apa. Jadi berarti harus pakai komputer enggak nih sistem informasi produksi? Berarti harus pakai komputer ya, karena memang nanti kita mengontrol semua produksi menggunakan sebuah sistem informasi ya. Tadi yang produksi tadi mulai dari katakanlah tadi membuat roti, mulai menyiapkan bahannya apa saja ya. Nanti jadi misalnya 1 tepung itu akan membuat roti berapa kilo.
Ya, 1 tepung kilo akan menjadikan roti berapa banyak, ya. Terus dengan gula sekian, terus jadi rotinya seperti apa manisnya, itu nanti kelihatan kalau pakai sistem informasi produksi, ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya ini yang terakhir ya. Mungkin ada 2 pertanyaan ya yang harus dijawab. Mungkin hanya merefleksi yang tadi ya. Tadi ada apa itu sistem informasi produksi. Nah, coba dijelaskan menurut kata-kata Anda aja. Ya, siapa yang mau? Karina tuh, Karina. Oh, Anggun ya, silakan. Ya. Sistem informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi keseluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Oke. Mungkin ada yang lain? Apa saja pendekatan sistem informasi produksi dalam mengelola produksi? Apa saja pendekatannya? Mungkin yang lain, Firda, Ika, Karina, Aprilia, Kelvin, di sini ada ya. Ini ya. Kelihatan? Ya, pendekatan ya. MOP, Material Recovery Planning ya. Just in time sama CM. Mungkin nanti sambil dibaca lagi ya. Oke, mungkin sampai di sini. Ya, monggo Zulinda ya. Zulinda resen menyerah ya. Menyerah apa mau jawab? Sistem informasi produksi merupakan sebuah sistem informasi manajemen yang berguna untuk mendukung fungsi produksi dan menyediakan suatu informasi mengenai aktivitas yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses produksi baik barang maupun jasa. Ya, sama Anggun jawabannya. Mungkin terima kasih ya Mbak Zulinda. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Mungkin minggu depan nanti bisa offline. Semoga nanti kita ice breaking lagi ya, jadi biar nggak ngantuk. Kalau secara offline tuh lebih enak, kalau online tuh kalau kurang jelas tuh nggak kelihatan soalnya. Oke, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada ya, pesan saya tuh dibaca lagi ya, mungkin nanti kita lanjutkan ke depan lagi ya. Semoga semuanya sehat-sehat, tidak ada kendala, dan nanti bisa, ini pertemuan kita ini 12 atau 13 ya? 12, jadi 13 kayaknya. 13, Pak. Oh ya, semoga besok bisa secara offline. Ya mungkin itu aja hari ini ya, cukup walaupun tidak maksimal tapi mungkin paling tidak sudah ketemu lagi ya, ketemu langsung gitu ya. Oke, gitu. Sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Mungkin ditutup sama ketuanya siapa? Mbak Anggun apa? Siapa? Baik, Pak. Ya, tutup. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa membaca Al-Fatihah, mari saya hantarkan. Ya. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih semuanya.